Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan dari duration, modified duration, sama p-duration. Di sini kita mempunyai beberapa data. Ada settlement date, date to maturity, di mana ini adalah hari mature bondnya. Kemudian nominal, ada di sini kita menggunakan 100 juta rupiah, kuponnya 10%. K adalah berapa kali pembayaran yang dilakukan. Kemudian ada yield to maturity sebesar 12%. Nah, ini adalah durasinya dari data tersebut sebesar 2,06 tahun. Bagaimana mendapatkan durasinya? Kita pertama masukkan rumus durasi di sini. Kita masukkan rumus duration, kemudian kita masuk ke settlement date-nya, ke maturity date, kupon, yield. Di sini kita akan memilih frekuensi, karena di data sudah ada K-nya itu atau pembayaran dilakukan selama 2 kali dalam setahun, maka kita akan menggunakan angka 2. Kemudian kita akan masuk untuk memilih actual to actual. Nah, kita akan mendapatkan angka yang sama. Artinya dari 2,06 tahun adalah ini adalah waktu average atau rata-rata yang dibutuhkan untuk mendapatkan seluruh cash flow dari bond tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu modified duration. Menggunakan data yang sama, kita akan memasukkan rumusnya. Sini M duration yang dibutuhkan sama dengan yang digunakan dengan duration, yaitu settlement date, maturity, kupon, yield, frekuensi pembayarannya sama seperti tadi yaitu 2. Kemudian kita menggunakan actual to actual. Nah, terus apa yang dimaksud dari angka 1,94 ini? Ini adalah sensitivitas bond terhadap perubahan interest rate. Artinya, jika interest rate naik sebesar 1%, maka bond ini akan turun sebesar 1,94%. Jika bondnya turun 1%, bondnya akan naik 1,94%. Jadi M duration ini berlawanan dengan arah naik atau turunnya interest rate. Nah, sekarang kita akan melihat tentang p-duration. P-duration ini digunakan untuk menghitung seberapa lama periode yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah angka future value yang kita inginkan. Jadi di sini kita hanya membutuhkan 3 angka, yaitu pertama masukkan rumusnya dulu. Kita membutuhkan rate-nya, rate dari bond tersebut, kemudian present value yang saat ini kita ada. Sebagai contoh, kita masukkan angka 1000, kemudian future value adalah angka berapa yang kita cari dari present value dan rate ini. Sebagai contoh, kita targetkan 1350. Kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan angka 20,2 tahun. Artinya adalah dibutuhkan waktu selama 20,2 tahun untuk dengan angka 1000 menjadi 1350 menggunakan rate sebesar 2%. Kalau di sini kita naikkan rate-nya, misalnya rate-nya kita naikkan menjadi 4%, maka jumlah durasinya berkurang karena rate-nya bertambah. Kemudian bila future value-nya kita kurangkan sebesar 2030, nah semakin berkurang. Begitu. Kalau misalnya ini dikurangkan, present value-nya sekarang misalnya 780, maka durasinya akan bertambah juga. Seperti itu. Jadi misalnya kita di sini ada beberapa angka ya, ini kita tidak seperti tadi ada yang settlement date dan maturity date. Kita hanya menggunakan times to maturity-nya, yaitu roughly 5 tahun. Kemudian yang kita punya adalah nominal value awal, kupon, maturity, dan yield to maturity. Di sini kita akan menghitung durasi secara manual, tapi kita memasukkan angkanya ke Excel supaya lebih rapi saja. Nah, di sini sebelum menghitung kita akan mempunyai beberapa kolom, yaitu periode, cash flow, present value, sama present value dikalikan dengan times. Jadi dalam cash flow ini kita ada dari periode 1 sampai 5, cash flow-nya 100-nya dari mana? 100 itu berasal dari kupon, yakni kupon kan 10%, artinya dia 10% dari nominal value, itulah angka 100 dapat. Kemudian di tahun akhir angka 100 ditambahkan dengan nominal value-nya sehingga kita mendapatkan angka 1100. Nah, di PV ini kita menghitung 100 dibagi dengan 1,5
yang dimana dipangkatkan 1. Di sini kita bisa melihat ya. Nah, nanti di sini akan turun terus angkanya, pangkatnya akan meningkat. Di periode 5, pangkatnya tetap meningkat menjadi 5, tapi ditambahkan juga dengan nominal value-nya itu 1000 dibagi dengan 1.12 dipangkatkan 5. Ini adalah rumus untuk mencari present value-nya. Kemudian dari sana kita akan melihat present value ini dikalikan dengan periodenya. Nah, dari sini angka PV dikalikan dengan periode 1 dan seterusnya sampai ke periode kelima. Setelah kita mendapatkan semua angka PV dan PV kali periode, kita akan melakukan total dengan menggunakan rumus sum. Nah, dari rumus sum ini kemudian kita akan membagi di mana PV times T dibagi dengan PV-nya, sehingga kita mendapatkan angka 4,14 tahun.